Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Bicara surga, kita semua tahu bagaimana Allah Jalla Jalaluh menciptakan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi butuh perjuangan untuk masuk surga. Butuh pengorbanan untuk masuk surga. Di mana Allah Jalla Jalaluh mengatakan tentang surga itu, u'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka bagaimana kalau sebelum kita masuk surga akhirat, di dunia ini kita merasakan kenikmatan, kelezatan, kedamaian, ketentraman yang bakal dirasakan di surga. Sampai ada ungkapan seorang ulama yang mengatakan bahwa di dunia ini ada surga. Yang tidak memasuki surga itu di dunia, maka dia tidak akan memasuki surga akhirat. Surga itu adalah ma'rifatullah, mahabbatullah, mengenal Allah Azza wa Jal, mencintai Allah Jalla Jalaluh, karena dialah pemilik hati kita. Jamaah rahimakumullah, kalau bicara surga, maka kita akan berbincang tentang tempat yang tiada suka dan duka, tiada duka dan luka, tiada kesedihan, tiada kegalauan, nggak ada depresi, nggak ada tangisan, nggak ada emosi, nggak ada berantem, nggak ada saling menyindir, nggak ada saling menyakiti, yang ada saling mencintai. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka adalah orang-orang yang bersaudara, mereka saling mencintai, mereka saling menghargai. Yang ada di surga akhirat adalah semua keindahan. Sedangkan di dunia nggak mungkin kita menghadirkan itu semua. Tapi ada yang dapat kita raih di dunia ini. Kalau bicara bagaimana kita menghadirkan surga di rumah kita, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, keridhaan di rumah kita, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyamakan visi dan misi. Memang benar nih kita mau bikin surga di rumah kita, apa enggak? Seperti pasangan suami istri ketika mereka membangun rumah, biasanya mereka akan duduk bersama,
Mereka akan berpikir, kita mau bikin kolam renang nih, oke. Luasnya berapa? Modelnya seperti apa? Terus kita mau bikin di rumah ini berapa kamar tuh? Ya, kayaknya kita bikin 8 kamar. Tuh, banyak banget. Ya, insya Allah aku kepingin punya anak banyak umpamanya. Jadi ada hal-hal yang sudah direncanakan, walaupun semuanya adalah mengikuti takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, jemaah, menceritakan bahwa ternyata manusia dalam kehidupan di dunia ini ada dua macam. Ada dua macam. Dan kita termasuk yang mana? Kita baca dulu ayat ini yang di surat Asy-Syura ayat 20. Ini memang tidak hidup. Nah, silakan dibaca. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya Naam, wa man kana yuridu harsad dunya wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Subhanallah jemaah. Ini ketentuan Allah. Allah berbincang tentang ambisi manusia. Ada yang ingin keuntungan akhirat. Itu yang ada dalam benak dia. Itu yang selalu dia pikirkan. Itu yang dia rencanakan. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan nazid lahu fi harfi. Kami akan tambahkan keuntungan dia, ladang dia, kesenangan dia, semua yang dia inginkan. Karena memang kalau bicara akhirat, bicara surga, fiha ma tashtahihil anfus. Di sana ada segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa manusia. Tapi kalau yang ingin keuntungan dunia, apakah Allah akan berikan dunia kepadanya semua? Enggak bisa. Lihatlah orang yang paling kaya di dunia. Apakah dia memiliki semua kenikmatan dunia? Enggak. Dia kepingin tetap muda, awet muda. Ya, dia akan jadi tua. Dia tidak ingin sedih. Dia tidak ingin bingung dengan usaha, perusahaan dia, tapi dia akan bersedih. Adalah bagian dunia yang diberikan kepadanya. Dan sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan dunia ini. Hari ini engkau tertawa, mungkin sore engkau menangis. Ketika Anda membaca tentang orang-orang terkaya di dunia ya, antum bisa ngelihat pagi hari dia nomor 1, sore hari dia nomor 2. Pagi hari, wah dia naik kekayaan dia, sore hari udah turun lagi. Lain. Permainan aja dunia. Maka Allah katakan, nu'tihi minha. Kata Allah, kami akan berikan sebagian dari dunia ini. Tapi yang perlu menjadi catatan, Allah mengatakan, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Nggak ada bagian apa-apa di akhirat. Ahibati fillah. Apa sih isi doa kita? Isi permohonan kita. Ketika ambisi kita dunia, wallah yang ada dalam benak kita dunia.
Ketika kita berbincang, urusan dunia. Ketika kita menonton televisi, urusan dunia. Tatkala kita membuka handphone kita, masuk ke berbagai macam situs, atau kita buka aplikasi yang beragam, dunia. Supaya kita tahu kita ini sedang kemana sebenarnya. Kalau bicara kepingin surga di dunia, bukan itu surga di dunia. Ada orang yang berpikir bahwa saya dengan kaya, dengan populer, dengan tahta, dengan wanita, dia menjadi berbahagia, bergembira, tidak ada kesedihan buat dia. Bohong. Nggak ada. Alhamdulillah. Nggak lama kita di dunia. Engkau buktikan tuh orang-orang yang paling kaya. Kemarin kita mendengar ada Ratu Elizabeth tuh. Berapa umurnya? Lihat kondisi dia. Apa yang dia miliki? Kemana dia tinggalkan semuanya? Nah, itu hakikat kehidupan dunia. Tapi ada sebagian orang yang selesai jamaah jadi bangkai. Oke lah, kita ngelihat bagaimana proses pemakamannya yang begitu mewah, diserot sama dunia. Jadi bangkai, jadi tanah. Selesai. Nggak ada yang dibawa. Oh, dilanjutkan oleh Pangeran Charles, dia jadi raja. Bentar lagi mati. Dilanjut lagi, selesai semuanya. Dan kita lihat tuh orang-orang kaya, orang-orang bertahta, orang-orang berkuasa. Dia akan menjadi tua, dia akan sakit-sakitan. Kemudian dia mati. La kekayaan, wala tahta, wala wanita, wala apa yang dibawa. Lihat prosesinya. Ada mahkota, dia ambil mahkotanya nggak taruh di kuburan sana. Nggak ada gunanya di sana. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ya, ayat 200 sampai 202. Ini juga berkaitan dengan tadi ambisi orang. Benarkah engkau kepingin ada surga di rumahmu? Tapi engkau harus paham, apa sih surga itu? Coba kita baca surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 202. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia tidak memperoleh bagian apapun. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah maha cepat perhitungannya. Masya Allah. Tuh kita lihat. Ini orang pulang haji. Ibadah. Apa yang dipinta? Rabbana atina fid dunya. Urusan dunia yang dia sebut. Yang dia pinta. Yang dia mohon. Berambisi banget dunia. Sampai isi doanya dunia doang. Ya bagaimana akan berbicara ada surga di rumahnya? Boleh jadi yang ada di rumahnya adalah bencana. Neraka dia. Karena orang yang berambisi dunia ini seperti orang yang minum air laut.
Gak akan pernah puas. Yang ada berantem, yang ada gundah. Maka Allah katakan, wa malahu fil akhirati min khalaq. Akhirat nggak dapat apa-apa dia. Tapi ternyata ada yang doanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Benar dia minta kebaikan dunia. Tapi bukan itu ambisi dia. Kenapa dia minta dunia? Ya karena sekarang aku hidup di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Itu yang jadi ambisi dia. Akhirat kebaikan. Dan dalam benak dia, sebelum masuk surga, itu harus melewati neraka. Semuanya. Ada sirat yang dipasang di atas neraka jahanam, di mana orang-orang tidak ada satupun yang masuk surga kecuali harus melewati neraka. Makanya doanya mereka, waqina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Karena ada yang masuk surga tapi harus mendekam dahulu di neraka. Na'udzubillahi minan nar. Jamaah rahimakumullah. Sehingga tadi kembali kepada awal, kalau memang benar ingin ada surga di rumahnya, ya visi dan misinya harus disamakan. Poin penting, benar nih. Kita kepingin rumah kita ada surga, atau surga rumah kita menjadi surga kita, apa enggak? Di surat An-Nahl ayat 97, Allah Jalla Jalaluh menyebutkan dengan pasti apa yang akan dirasakan dan didapatkan orang beriman dan beramal soleh. Tadi kita nggak lagi bicara harta, kita nggak lagi bicara rumah yang mewah. Belum tentu engkau punya rumah mewah kemudian rumahmu jadi surga buat engkau. Mungkin orang datang ke sana ngelihat, oh engkau bahagia banget ya, rumahmu besar, ada kolam renangnya, ada ini itu. Ya, orang itu ngomong. Dia hanya melihat luarnya, tapi dia nggak tahu dengan isi hatimu bagaimana kondisinya. Itu yang terkadang jamaah orang-orang lupa. Apa kata Allah di surat An-Nahl ayat 97? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri alasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Allahu Akbar. Nih nggak bicara harta yang berlimpah, mobil yang mewah, rumah yang luas dan megah, enggak. Tapi kata Allah, man amila salihan. Ingat ya, yang punya bumi ini Allah. Yang punya diri kita tuh Allah. Segala keindahan yang kita lihat milik Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang menjulang tinggi. Langit tanpa ada satupun tiang yang menyanggahnya. Lautan yang luas. Ikan-ikan yang indah itu milik Allah Azza wa Jalla. Dan Allah membuat sebuah keputusan. Man amila salihan. Barang siapa beramal soleh. Min dzakarin aw untha. Baik laki-laki atau wanita. Bukan hanya laki-laki, enggak. Islam ini untuk semua. Siapa saja yang beramal soleh, baik itu laki-laki atau wanita, wa huwa mu'min. Dalam kondisi dia beriman. Karena kita terkadang, oh itu ada orang-orang non-muslim beramal soleh, baik, berbuat kebajikan, yang menolong orang lain, sosial banget orangnya, hartanya diinfakkan, bahkan dia bikin yayasan untuk membantu orang-orang yang tidak punya rumah, untuk membantu orang-orang yang
berkebutuhan khusus, segala macam kebaikan dia lakukan. Tapi kalau tidak ada iman, selesai. Karena syaratnya wahuwa mu'min. Syaratnya harus beriman. Apa yang akan didapatkan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami benar-benar akan memberikan penghidupan kepada dia. Hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Ini yang kita bicarakan tadi. Ada surga di rumahku. Ada kehidupan yang baik. Ada kebahagiaan. Ada ketentraman. Ada kedamaian. Ada itu. Dari mana kau dapatkan? Dikasih Allah Azza wa Jalla. Bukan engkau yang menghadirkan, tapi Allah yang memberikan. Camkan hal ini. Bukan kita yang menghadirkan, tapi Allah yang memberikan. Sehingga kita harus mintanya sama Allah. Loh, caranya gimana? Oh, dia kasih aturan tuh. Kalau kepingin kau kehidupan yang baik tadi. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Kami benar-benar akan memberikan kehidupan yang baik. Di rumah tangganya, di tempat kerjanya, di masyarakatnya, di alam kuburnya, dia akan dapat kehidupan yang baik. Dan kelak di akhirat, Allah akan berikan balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan. Allah tuh kalau bicara memberikan balasan, maka bahasanya bukan bicara keadilan, tapi bicara kemuliaan. Tapi kalau bicara penegakan hukum, maka itu keadilan. Makanya kita lihat nih, ada orang beramal 1, Allah kasih 10. Ada orang punya dosa 10, ya dicatat 10. Dosanya 10, ya 10 dicatat. Maka yang sudah berumah tangga, hendaklah duduk bersama istrinya. Untuk memikirkan mau dibawa kemana rumah tangga ini. Yang belum menikah, maka visi dan misimu itu akan menetapkan siapa pasangan hidup yang kau cari. Tapi yang sudah menikah, ya mau tidak mau, perlu musyawarah lagi. Kadangkala suami yang perlu dikasih nasihat, kadangkala istri yang perlu diingatkan, bahwasanya kita ini mau kemana sebenarnya. Dan subhanallah ya, Rasulullah SAW pernah beliau mendudukkan istri-istri. Setelah sebelumnya beliau memboikot istri-istri. Pisah ranjang sama semua istri. Kenapa? Ya tadi. Untuk mendapatkan surga di rumahku, ya harus ada yang dilurusin. Tuntutan dari istri, atau kezaliman dari suami, kejahatan yang dilakukan oleh suami, ya gimana mau ada surga? Suami nggak sholat, gimana bicara ada surga di rumah? Istri nggak nurut, gimana mau ada surga di rumah? Ahibati fillah. Setelah Nabi SAW mendiamkan istrinya selama 1 bulan, lalu beliau mendatangi istrinya satu persatu. Untuk apa? Untuk menyamakan visi dan misi. Kalau bisa disamakan, kalau enggak ya udah berpisah. Masa kita mau hidup dengan pasangan hidup kita yang nggak nurut sama kita? Kita mau ke barat, dia mau ke timur. Yang ada berantem terus. Allah sebutkan di surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 29. Nah, silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turinal hayatat dunya wa zinataha wa ta'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna saraha wa usarrihkunna sarahan jamila
Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Ya nisa'an nabi. 28 29 aja. Nah. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mutah dan aku ceraikan mut'ah kamu ya, itu mut'ah ya. mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Bayangin jamaah, satu persatu beliau mendatangi istrinya, menyampaikan kepada Aisyah, memberikan pilihan. Apa pilihannya? Bersama atau berpisah? Mungkin orang berpikir, ya ahsan bersama. Tapi kalau engkau ingin bersama, ada syaratnya. Maka Nabi membacakan ayat ini. In kuntunna turidnal hayatad dunya. Kalau yang menjadi ambisi kalian adalah kehidupan dunia, kesenangan dunia, kenyamanan dunia, wazinataha, perhiasan dunia, fata'alaina, ya udah, kemari engkau. Apa yang akan Nabi lakukan? Aku akan kasih mut'ah kepada kalian. Mau dikasih pesangon, mau dikasih harta. Setelah itu, selamat tinggal. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Selesai sudah, nggak bisa dilanjutkan. Kalau ambisinya dunia, ya udah kebahagiaan akan hilang. Ketentraman akan pergi. Kedamaian akan menguap. Yang ada kecemasan, ketakutan, keributan, kegalauan. Dan perhatikan ya. Makanya kadang-kadang kita melihat ada orang ya, orangnya udah kayak raya, masih korupsi gitu. Mau dibawa kemana sih? Itu ambisi. Ada orang yang korupsi, nyimpen uang 250 miliar, mati dia. Mau dikemanakan itu duit? Mau dibuat apa? Tadi itu. Jadi bencana buat dia. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau ambisi kalian dunia, kesenangan dunia, kemewahan dunia, ya udah, kemari kalian, aku kasih harta dunia ini, setelah itu selamat tinggal. Ya udah, kita bisa baik-baik. Itu jawab. Tapi kalau keinginan kalian adalah Allah dan Rasulnya, dan kesenangan akhirat bukan kesenangan dunia, kesenangan akhirat yang dicari, jadi dia bekerja, berusaha untuk apa? Untuk akhirat. Maka sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh menyediakan pahala yang besar. Besar. Buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Besar pahala. Kehidupan dunia yang dibandingkan akhirat. Ini yang teman-teman yang mungkin suka ke pantai. Engkau celupkan tanganmu. Lalu engkau lihat ada beberapa banyak air yang nempel di jarimu. Kemudian engkau pandang itu lautan. Itu dunia. Dan lautan itu adalah akhirat. Setelah kita menyamakan visi dan misi, mulai itu kedamaian akan hadir. Karena sama-sama mau ke akhirat, sama-sama mau ada surga di rumahnya. Yang bagaimana surga ini bukan hanya di rumah, nanti pindah ke surga akhirat. Setelah itu ada hal-hal yang perlu dihadirkan dalam rumah.
Orang kan biasanya kalau kepingin rumahnya dingin, dia beli AC. AC-nya disesuaikan. Kalau ukuran ruangannya mau 5x5, nggak cukup lah setengah PK. Nggak cukup. Berarti ya butuh 1 PK. Okay? Atau 1 PK setengah. Baik, kalau bicara kulkas, mau kulkas yang seperti apa? Anak-anakmu berapa? Anak-anak ada 8 umpamanya. Oh, berarti kita butuh lemari es yang besar. Jadi disesuaikan. Dalam kehidupan seorang muslim yang benar-benar ingin ada surga di rumahnya, setelah visi dan misi disamakan, ya ada yang dibutuhkan. 3 hal yang dibutuhkan ya. Di hadis Thauban radhiyallahu taala anhu, ketika turun firman Allah di surat At-Taubah ayat 34-35 ya. Ini tentang orang-orang yang menimbun emas dan perak. Kan ada orang yang nyimpun, terus dia kumpulin seperti itu. Kemudian dia tidak melaksanakan kewajiban Allah di dalam hartanya. Itu akan dapat azab yang sangat pedih sekali. Di mana emas dan perak itu akan menjadi setrika-setrika, menjadi lempengan-lempengan yang akan menyetrika wajah mereka, perut mereka, punggung mereka ya. Ini balasan buat kalian. Dan ini yang kalian simpan selama ini. Ketika turun ayat itu, sebagian sahabat Nabi mengatakan kepada Nabi SAW, ini dalam satu perjalanan ya. Mereka mengatakan, unzila fi dhahabi wal fiddati ma unzil. Telah turun ayat yang menjelaskan tentang urusan emas dan perak, urusan harta dunia ini. Lau alimna ayyu malin khairun fanattakhirah. Kalau kami tahu harta apa yang paling baik, kami akan simpan gitu loh. Gitu, kami akan cari. Jangan sampai kita mencari sesuatu, kita bawa sesuatu ke rumah kita, jadi bencana. Ya kita nggak ingin kan. Maka para sahabat benar-benar mereka takut setelah turunnya ayat yang berkaitan dengan emas dan perak itu. Lalu apa kata Nabi SAW? Menjelaskan tentang harta yang paling mulia, yang paling baik, yang seharusnya setiap orang itu bawa nih. Dia seharusnya memiliki. Atau paling tidak dia berupaya untuk memilikinya. Dia bekerja untuk meraihnya. Afdaluhu. Apa kata Nabi SAW yang paling afdal? Lisanun dzakir. Lisan yang pandai berzikir. Ini yang pertama. Jadi kalau mau menghadirkan ke rumah surga, tolong lisannya perbanyak zikir. Pagi dan petang selalu membaca zikir. Mau tidur baca zikir. Bangun tidur baca zikir. Doa bangun tidur. Makan ada zikirnya, selesai makan ada doanya. Masuk toilet berdoa, keluar toilet berdoa. Naik kendaraan berdoa. Jadi lisan yang senantiasa berzikir. Ketika duduk lisannya senantiasa mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Atau dia membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Masya Allah. Rumah itu isinya zikir. Nabi SAW menyebutkan permisalan rumah yang di situ ada zikir dan rumah yang tidak ada zikir itu seperti rumah yang ada isi dan rumah yang kharib. Seperti rumah yang ambruk jemaah. Rumah yang di situ ada bacaan Quran, ini masuk zikir juga membaca Al-Quran. Ada rumah yang nggak ada bacaan Quran dalamnya. Nggak ada sholat di dalamnya. Akhirnya rumahnya jadi mungkin rumahnya bagus, tapi kelihatannya suram. Mewah rumahnya,
Tapi orang yang masuk, aduh, nggak bener. Jadi lisanun zakir. Bukan perabotan yang mewah kalau ingin ada surga di rumahnya. Ada lisan yang pandai berzikir. Sebelum tidur ya, suami sama istrinya ngingetin, yuk baca dulu yuk. Baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selesai baca ayat kursi. Jangan lupa baca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Udah selesai baca itu, baca apa lagi? Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sambil kemudian ditiupkan, diusapkan ke seluruh tubuhnya. Kemudian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Ya Allah jemaah. Tuh surga ke bawah di rumahnya. Baca doa sebelum tidur. Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan aku dari azabmu pada hari Kau membangkitkan hamba-hamba. Maka coba kita perhatikan, rumah kita ada zikir enggak? Sebagian yang ada suara musik di rumahnya, dia pikir dengan dia menyetel musik keras-kerasan, dia serasa di surga. Makanya kadang-kadang kita lihat ada orang setel musik di rumahnya itu, sampai kaca jendelanya itu bergetar. Ini banyak terjadi. Sampai kadang-kadang di masyarakat itu ada pawai sound dengan musik besar-besaran. Sampai ada cerita teman, ya Allah Ustaz, itu yang namanya pegangan pintu di rumahnya sampai jebol. Kena suaranya musik itu. Der, der, der. Lama-kelamaan bautnya itu semakin terbuka. Oh, dengan adanya televisi, rumah jadi surga. Mungkin sebagian orang menghadirkan internet di rumahnya, ada YouTube, ada apalah acara-acara film itu dia tonton, rumahnya jadi surga. Enggak. Makanya kita lihat orang itu kadang-kala kalau nonton film lagi, nonton, enggak cukup kalau nonton film. Sampai kapan kau nonton film? Karena ada yang kering di diri dia. Makanya kadang-kadang kita bingung ya, ada orang ini terkenal, artis, public figure, narkoba. Mengkonsumsi ada obat-obat terlarang. Emangnya dia gak bahagia? Emangnya gak ada surga di rumahnya? Gak ada. Jadi sekali lagi jangan berpikir dengan kita punya media hiburan di dalam rumah, sehingga kita jadi betah dalam rumah. Yang ada orang akhirnya sabu-sabu. Obat-obat penenang. Kenapa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang, damai. Makanya kalau mau cari harta yang paling mulia, yang pertama lisanun dzakir. Lisan yang pandai berzikir, pandai mengingat Allah Azza wa Jal. Allah suruh kita fadhkurullah dzikran katsira, berzikir yang banyak. Zikir itu ada 2, ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Ada zikir yang sudah diatur jumlahnya, waktunya, dan ada zikir yang mutlak, udah bebas, engkau perbanyak, engkau sambil duduk, emak-emak di rumah sambil nyapu, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambil goreng dia bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah. Ini yang pertama. Jadi kalau mau belanja di pasar atau kemanapun kau pergi, beli lisan yang berzikir. Bawa ke rumahnya. Soalnya orang-orang kalau ke pasar kan, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Bawa lisan yang berzikir ke rumah tangga. Baik.
Yang kedua, setelah punya lisan yang berzikir, kalau marah keluarnya barakallahu fiik, Allah yahdik. Kan ada orang-orang kalau marah yang keluar tetap zikir. Bukan makian. Ada orang yang kalau marah, na'udzubillah, yang keluar dari lisannya itu yang ada di toilet, yang ada di kebun binatang. Setelah engkau punya lisan yang berzikir, yang kedua, carilah qalbun syakir. Hati yang bersyukur, yang nerima. Wallahi jamaah, hati yang menerima dengan takdir Allah. Mungkin suaminya di PHK, dia nerima. Mungkin suaminya datang membawa uang yang tidak banyak, atau boleh jadi gak bawa apa-apa. Tapi tatkala dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi surga. Makanya sampai Imam Syafi'i mengatakan, idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta malikud dunya sawa. Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, yang nerima, yang bersyukur, engkau dengan raja yang memiliki dunia ini sama. Hati. Dan kalau kita lihat tempat kebahagiaan itu, wadah ketentraman dan kedamaian itu hati, bukan wajah. Kalau tempat kebahagiaan itu wajah, kesian orang-orang yang tidak tampan. Kesian wanita-wanita yang tidak cantik. Kenapa? Berarti dia nggak akan pernah bahagia. Kenapa? Ya dia memang lahir kayak gitu. Kalau wadah kebahagiaan itu adalah mobil, bagaimana ada orang yang sampai mati nggak pernah punya mobil? Kita lihat. Bukan di sana, tapi ternyata di hati. Engkau tinggal bagaimana memanage hatimu untuk bersyukur atas apa yang Allah berikan. Makanya untuk memanage hati yang bersyukur ini, Rasul SAW menyuruh kita melihat kepada yang di bawah kita. Unduru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian, jangan melihat kepada yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Karena hal itu akan lebih pantas buat kalian agar tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ini orang kadang-kadang lupa. Bicara nih rumah, ada seorang istri berangkat ke tempat kawannya, ke rumah kawannya, ada acara ini dan itu, pulang dia jadi ngomong sama suaminya, oh bang, Masya Allah di rumahnya fulan itu ada ini, ada itu. Dia punya ayunan, dia punya kolam renang, dia punya ini, mejanya bagus, kursinya bagus, gordennya bagus. Terus kata suaminya, ya, terus mau apa? Terus mau apa? Mau apa? Tatkala kita melihat yang di atas kita, yang ada bencana, kita nggak akan bersyukur. Melihat rumahnya hordennya udah lama, kursinya udah bolong-bolong. Bersyukur sama Allah. Nabi SAW ya, bagaimana beliau menghadirkan surga di rumahnya dengan tadi menerima kondisi yang ada. Beliau kadang-kala datang ke rumah istrinya bertanya, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya nggak ada, yang ada cuma air. Apakah kemudian beliau marah-marah? Apakah kemudian istrinya menuntut lebih kepada Nabi SAW? Setelah turunnya ayat yang Ahzab itu nggak ada lagi tuntutan dari istri. Nabi SAW mengatakan, idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Hari ini aku puasa. Qalbun syakir. Hati yang bersyukur. Ada yang anaknya semua perempuan. Ada yang anaknya semua laki-laki. Ada yang nggak punya anak. Emangnya orang kalau nggak punya anak nggak bisa dapat surga di rumahnya? Bisa. Kenapa? Karena dia punya hati. Bagaimana dia menata hati ketika dia tidak punya anak? Belum istrinya Nabi Aisyah aja nggak punya anak. Nggak punya anak. Hafsah nggak punya anak. Istri Nabi pada nggak punya anak. Tapi mereka nerima.
Maka hati yang bersyukur ini benar-benar harus ditata. Karena kita masih hidup di dunia gitu loh. Tapi tatkala kita menerima dengan semua kondisi ya selesai. Bagaimana sampai Nabi SAW mengatakan ajaban li amril mu'min, ya, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Sungguh menakjubkan. Loh, kok bisa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan dan kondisi orang beriman ini baik. Semuanya, mau suka, mau duka, mau kaya, mau miskin, semua urusannya baik. In asabathu sarra syakar. Kalau dia ditimpa oleh sesuatu hal yang menyenangkan dia, mendapatkan rizki ini itu, dia bersyukur. Dan itu baik buat dia. Bagaimana kalau ditimpa sesuatu yang kurang menyenangkan, dia bersabar. Dan itu baik buat dia. Yang seperti ini tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. Kalau kita belum bisa seperti ini, berarti masih ada masalah dengan iman kita. Qalbun syakir, jemaah. Nabi SAW mengatakan, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Apa yang kau dapatkan, engkau ridha. Terus engkau akan jadi orang paling kaya di muka bumi. Di sini orang tua perlu mendidik anak-anaknya agar anak-anaknya tidak tertipu dengan dunia ini juga, agar menjadi orang yang bersyukur. Caranya apa? Tadi disuruh melihat orang-orang yang lebih susah. Diajak ke tempat-tempat orang yang hidupnya penuh dengan petaka. Insya Allah dia akan menjadi orang bersyukur. Kemudian yang ketiga yang perlu dihadirkan di rumah, yang ingin rumahnya ada surga. Kata Nabi SAW, wa zawjatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Pasangan hidup yang beriman, yang membantu pasangannya dalam keimanannya. Bukan yang membantu mencari uang. Dalam riwayat lain, tu'inuhu ala amril akhirah. Pasangan hidup, kalau dia seorang suami, berarti istri yang membantu suaminya dalam urusan akhirat. Karena kita lihat sebagian orang untuk menghadirkan surga di rumahnya, istrinya bekerja juga. Terus cari duit, suami juga bekerja. Kenapa? Ya dalam rangka bangun rumah, Ustaz. Kita saling membantu, saling tolong menolong supaya kita punya rumah, kita punya mobil. Tapi ternyata kalau ingin dapat surga di rumahnya, carilah istri, carilah pasangan hidup yang membantu dia urusan akhirat, bukan urusan dunia. Kenapa? Urusan dunia ini orang semangat, nggak disuruh cari. Merantau. Kalau bicara urusan dunia, kita lihat sebagian perempuan itu harus merantau ke luar negeri. Dia pikir dengan dia merantau ke luar negeri, dia bisa hadirkan surga di rumahnya. Dia tinggalkan keluarganya. Ini bantu urusan dunia. Padahal bukan itu surga dunia. Bukan. Ahibati fillah. Setelah di rumah kita ada lisan yang berzikir, ada hati yang bersyukur, ada pasangan yang senantiasa membantu kita dalam urusan akhirat, mengingatkan kita tatkala kita lupa, membangunkan untuk sholat malam, mengingatkan untuk puasa sunnah, ngaji bersama umpamanya. Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Apa? Bagaimanapun yang namanya manusia, itu dia adalah pelaku kesalahan. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu suka berbuat salah. Kullu bani Adam. Kullu, semuanya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu yang bertobat, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang
Kita harus paham bahwa pasangan hidup kita ini bukan manusia yang sempurna. Dia akan berbuat salah. Dia akan melakukan kesalahan. Terus bagaimana sikap kita? Kita kan kepingin nggak ada dosa di rumah kita. Nggak ada kesalahan di rumah kita. Iya, itu keinginan kita. Maka sebaik-baiknya orang berbuat salah adalah orang yang bertobat. Nasihat ana, sebagaimana itu nasihat Nabi SAW. Lihatlah kepada kelebihan pasanganmu. Bukan melihat kepada kekurangannya. Kesalahan diperbaiki. Yang bengkok dilurusin. Tapi dia tetap akan berbuat salah. Maka hendaklah kita melihat kepada kelebihannya. Kata Nabi SAW, La yafraq mu'minun mu'minah. In kariha minha khuluqan, radhiya minha akhar. Nggak boleh orang mukmin itu membenci istrinya yang beriman. Kalau ada perilakunya yang tidak dia sukai, bukankah ada yang lain yang dia sukai? Maka menitik beratkan kepada kelebihan itu akan menghadirkan kedamaian di rumah kita. Karena kita paham, dia memang berbuat salah, wajarlah dia berbuat salah. Aku aja tiap hari berbuat dosa sama Allah. Dan aku minta ampun terus sama Allah SWT. Dan Allah membuka pintu ampunan buat hambanya. Masa dia lakukan kesalahan, aku katakan gak ada maaf buat dia. Oleh karena itu subhanallah jemaah. Ketika Rasulullah SAW ditanya, kam na'fu anil khadim. Berapa kali kita memaafkan pembantu? Berapa kali? Pembantu ini dulu modelnya ada dua. Ada yang pembantu, ada yang budak. Berapa kali kita memaafkan mereka? Kata Nabi SAW, U'fu anil khadim fi kulli yawmin 70 marrah. Engkau maafkan pembantu setiap hari. Berapa kali? 70 kali. Karena kalau kita nyimpen dendam di hati kita, yang ada kita nggak akan merasakan surga. Karena menyesakkan dada. Tapi kalau kita memaafkan, ya, melihat kepada kelebihan, hal itu insya Allah akan membuat rumah tangga kita jadi damai. Kemudian jamaah rahmakumullah, berdoa. Coba, kita pernah nggak berdoa memohon buat pasangan hidup kita? Memohon buat anak-anak kita. Jangan bicara lagi urusan dunia. Kalau urusan dunia ya kita akan mendoakan dia. Dia mau kerja, dia melanjutkan sekolah, dia mau ini itu. Urusan dunia kita berdoa. Tapi urusan akhirat buat mereka kita doa enggak. Maka kita perlu berdoa. Karena doa ini jalan pintas sebenarnya. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kenapa kok disebut jalan pintas? Allah Jalla Jalaluh mengatakan ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah engkau kepada aku, pasti aku kabulin. Jaminan ini dikabulkan. Pasti dikabulkan. Masya Allah. Terus kita nggak mau berdoa. Ya berdoa. Ud'uni astajib lakum. Di antara doa yang dibaca oleh dinisbatkan kepada Nabi SAW dan dinisbatkan kepada Nabi Dawud, ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi berdoa, atau sekali lagi ini doa dinisbatkan kepada Nabi Dawud. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Karena tetangga yang buruk ini akan membuat rumah kita jadi nggak aman. Kita nggak akan damai. Dia setel musik keras-keras, ya. Boleh jadi dia pada nggak sholat orangnya. Suka menyakiti orang lain. Kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Makanya terkadang di sebagian tempat itu memilih untuk tidak berinteraksi dengan tetangga. Udah nafsi-nafsi hidup. Ada sebagian perumahan yang besar-besar nggak tahu siapa tetangganya. Maka kita berlindung, memohon kepada Allah Azza wa Jalla perlindungan dari tetangga yang buruk. Karena dia akan mengurangi kebahagiaan kita. Yang kedua, wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashi.
dan dari istri yang membuatku beruban sebelum waktunya. Jadi ada orang yang umurnya masih muda, kadang-kala baru 35 tahun tapi udah banyak ubannya. Ada apa sebenarnya? Boleh jadi dia tidak merasakan surga di rumahnya. Dia kalau pulang ke rumahnya ditanya-tanya sama istrinya seperti pegawai pajak ya kadang-kala. Disidang sama istrinya. Masya Allah, disediakan makan, ditinggal sama istrinya. Makanya ada seorang yang ketika dikasih makan sama istrinya, disediain makanan enak terus ditinggal. Dia ngomong, fulana kata dia. Iya kata, kenapa? Aku bukan kucing kata dia. Masa dikasih makan terus ditinggal? Ada istri yang, atau suami juga sebaliknya, yang membuat pasangannya beruban sebelum waktunya. Makanya kadang-kadang kita ngeliat kalau ada seorang laki-laki kita udah beruban banget nih ya. Kita jadi berpikir apa dia nggak mendapatkan surga di rumahnya? Apakah istrinya yang membuat dia beruban sebelum waktunya? Nggak tahu kita. Tapi yang jelas berlindunglah kepada Allah dari pasangan hidup yang membuatku beruban sebelum waktunya. Artinya beruban ada waktunya gitu. Orang ya pantas lah dia sudah umur segitu mulai banyak ubannya pantas. Tapi kalau masih ya 30-an banyak ubannya kayaknya belum ya. Entah anak pantas enggak, anak sudah 45 jadi mulai tumbuh uban anak sudah kelihatan. Sampai abah anak ketika lihat rambut anak ada ubannya. Syafiq katanya habis lewat pohon jambu kata dia, karena dulu biasanya kalau orang lihat pohon jambu ada bunganya jambu yang turun ke kepala. Subhanallah ya. Tadi ada orang yang memang waktunya, tapi ada orang yang belum waktunya dia beruban sebenarnya. Yang ketiga, wa min waladin yakunu alayya rabban. Dan aku berlindung dari anak yang jadi penguasa atas diriku. Ini orang tua membesarkan anaknya, mendidik anaknya. Harapannya anaknya jadi anak soleh, anak yang berbakti. Tahu-tahu nguasain orang tuanya. Nyuruh-nyuruh orang tuanya. Kau seharusnya minta tolong sama orang tua. Berbakti sama orang tua. Ini malah jadi penguasa atas orang tuanya. Beliau berlindung dari yang seperti itu. Karena memang tadi nggak akan damai di rumah ya, ketika seorang tua merasa disuruh-suruh terus sama anaknya ini dan itu untuk urusan kerjaan, ibunya disuruh bersih-bersih. Kalau mereka mau bersih-bersih, fadhol. Tapi kita berlindung jangan sampai punya anak yang nguasain orang tuanya. Yang tadi akhirnya dia semena-mena nyuruh orang tuanya. Kemudian yang keempat, wa min malin yakunu alayya adaban. Dan aku berlindung dari harta yang jadi azab buat. Berapa banyak orang hartanya banyak nggak bisa nikmatin hartanya. Karena dia terus nyari lagi terus. Mau sodakoh bingung dia. Ada orang yang kerjain terus ngitung duitnya. Jadi azab. Usaha di sana, usaha di sini. Nggak bisa tidur dia kadang-kala. Makan nggak enak. Sering merenung, bingung. Jadi azab hartanya, jangan sampai. Karena tadi, buat apa engkau punya harta kalau ternyata tidak menghadirkan kedamaian di rumah. Kemudian yang terakhir, beliau berlindung wa min khalilin makirin, dari kawan dekat yang pandai bermakar, pandai bertipu muslihat ya. Ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani. Matanya terus memperhatikan aku. Perhatikan. Dilihatin dengan matanya, hatinya terus mengontrol. In ra'a hasanatan dafana. Kalau melihat kebaikan ditutup-tutupin. Wa in ra'a sayi'atan adza'aha. Tapi kalau melihat keburukan, disebarin kemana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Maka jamaah, bagi yang ingin menghadirkan surga di rumahnya, engkau perbaiki imanmu, perbaiki visi dan misimu, kemudian hadirkan peralatan-peralatan, perabotan yang menyebabkan surga itu ada di rumah kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Umah dan akhwat sekalian, alhamdulillah pemaparan yang sangat luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini mendapatkan ilmu yang akan kita amalkan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Jalla Jalaluhu. Sedikit untuk
sebelum masuk ke pertanyaan ada beberapa ringkasan materi. Yang pertama ada surga di rumahku. Beliau Ustaz Syafiq Reza Basalamah Ta'ala menyampaikan bahwa surga itu diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa, mengutip firman Allah, uiddatil muttaqin. Beliau juga menyampaikan tadi di dunia ada surga. Siapa yang tidak masuk surga di dunia, tidak mendapatkan surga di dunia, maka dia terancam tidak masuk surga di akhirat. Surga itu adalah ma'rifatullah dan mahabbatullah. Yang berikutnya, ringkasan yang berikutnya, Ummah dan akhwat sekalian, untuk mewujudkan surga di rumah, yang pertama adalah kita memiliki visi dan misi. Ya. Di salah satu yang 3 hal, minimal ada 3 hal, ibu sekalian, yaitu lisan yang pandai berzikir, carilah hati yang senantiasa bersyukur. Qaulnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau engkau memiliki hati yang qanaah, maka posisi engkau dengan raja adalah sama. Ringkasan berikutnya, pasangan hidup yang senantiasa membantu untuk akhirat. Itu mungkin ringkasan. Baik, kita masuk ke pertanyaan. Sudah banyak ini pertanyaan yang masuk ke live chat kita. Kita baca satu-satu, Ustaz. Ini pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Semoga rahmat senantiasa menyertai Ustaz dan keluarga. Afwan Ustaz, bagaimana memanajemen hati agar istiqomah untuk selalu bersyukur? Kita tahu hati selalu berbolak-balik. Kadang hati selalu bersyukur, qanaah, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi begitu ada masalah bertubi-tubi, hati jadi cenderung menggerutu. Bagaimana cara menguatkan hati untuk tetap bersyukur ketika ada masalah bertubi yang rasanya sulit terpecahkan? Jazakumullah khairan. Masya Allah. Na'am, barakallahu fiik. Ya, mungkin pertanyaan itu mewakili banyak orang ya. Ada saat-saat kita sulit mengingat kebaikan yang Allah berikan kepada kita, padahal banyak sekali. Disebabkan ada masalah yang tadi dikatakan bertubi-tubi. Sebenarnya masalahnya itu bisa dihitung. Maka bagi siapa saja yang ingin memiliki hati yang bersyukur, engkau hitung masalahmu. Oh, masalahku satu, ini. Engkau hitung semuanya. Engkau taruh di list. Kemudian setelah itu, mungkin ada 1 lembar. Atau 2 lembar. Atau 10 lembar. Engkau punya masalah musibah yang engkau hadapi. Lalu engkau hadirkan jutaan lembar untuk menulis nikmat yang Allah berikan. Engkau gak akan bisa menulis nikmat yang Allah berikan. Maka kita itu terkadang lupa dengan nikmat yang Allah berikan dan kita mengingat musibah yang menimpa kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, gak bakalan dapat kalian itu. Makanya cerita seorang yang dipenjara gara-gara dia punya utang 800.000 real ya. Kira-kira 2,4 miliar. Kemudian dia dipenjara dan di penjara dia ingin bunuh diri ketika itu. Lalu datengin sama Ustadz. Kata Ustadz, engkau apa masalahmu? Aku punya utang, kata dia. Aku gak bisa bayar gitu. Ini jadi beban buat aku. Utangmu berapa, kata dia. Ya tadi 800.000 real. Udahlah aman masalah utangmu. Betul Syekh, kata dia. Iya, kata dia. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, kata dia? Engkau punya hati, aku mau ambil hatimu dengan harga sekian, 500.000 real. Kemudian engkau punya ginjal, aku hargain sekian. Kemudian engkau punya mata, aku hargain sekian. Pokoknya dengan jumlah yang sudah jutaan real. Kata orang ini ngomong, Syekh, emangnya ana jualan spare part, Syekh? Enggak. Tapi engkau ingin menghilangkan semua spare part itu dengan bunuh diri. Engkau lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu.
Kau punya kekayaan yang banyak sekali. Subhanallah jemaah. Baik, kalau orang itu orang yang dikasih penyakit. Kadang-kadang dikasih penyakit ya. Dia hendaklah melihat kepada yang di bawah dia. Dia akan tahu kalau ternyata dia masih lebih baik daripada orang lain. Makanya untuk menata hati, untuk memiliki hati yang pandai bersyukur, yang pertama, bandingkan nikmat Allah yang banyak sekali, yang engkau tidak akan mungkin dapat menghitung ya. Dengan apa? Dengan musibah yang menimpamu. Yang kedua, bandingkan kondisimu dengan orang-orang yang di bawah. Insya Allah akan tumbuh syukur itu. Yang ketiga, berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik. Baca doa di akhir setiap sholat. Baca doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, bantulah aku, berikan taufikmu kepadaku agar aku dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang kau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku. Maka dengan seperti itu semoga ya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya ini dari akhwat di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan tim para admin Muslimah Khairun Nisa serta kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Amin. Ustadz, ana izin bertanya, bagaimana cara kita untuk bisa membangun surga di rumah ketika ana dan keluarga ana berbeda prinsip, visi dan misi dalam hal akhirat. Dalam artian ana sudah mengenal sunnah dan keluarga qadarullah belum. Bagaimana cara ana untuk bisa berbakti pada ibu ana dan sabar dalam menghadapi sikap beliau yang terkadang kasar kepada ana. Alhamdulillah kasar tersebut bukan dalam hal fisik. Kemudian bagaimana agar bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah? Terima kasih, mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Ana rasa masalah ini terjadi di banyak rumah tangga. Dulu kita tahu kondisi rumahnya Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana istrinya yang tidak sejalan, bagaimana anaknya yang tidak berbakti, sehingga memilih jalan kekufuran. Apa yang dilakukan Nabi Nuh? Bersabar menghadapi mereka. Walaupun tentunya itu akan menyebabkan kesedihan. Bagaimana sedihnya Nabi Nuh alaihissalam ya, ketika banjir itu telah tiba dan kapal itu telah berlayar. Anaknya sedang mendaki gunung. Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai ananda, engkau naik bersama kami, engkau jangan gabung sama orang-orang kafir. Tapi anaknya tidak peduli. Anaknya tidak peduli. Akhirnya anaknya tenggelam. Sedih Nabi Nuh. Tapi itulah takdir Allah SWT. Kemudian kita tahu juga yang terjadi di rumahnya Nabi Ibrahim. Bagaimana dia punya ayah. Yang kalau bicara beda prinsip, ya ini sangat berbeda sekali. Ayahnya penyembah berhala. Pembuat berhala. Sedangkan anaknya adalah penyeru kepada tauhid. Nabi Ibrahim terus berusaha menyampaikan kepada ayahnya. Tapi kadangkala yang terjadi adalah kekasaran dari ayahnya.
Sampai ayahnya mengusir putranya Ibrahim alaihissalam. La illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak wahjurni maliya. Engkau Ibrahim, kalau engkau nggak berhenti, aku akan rajam engkau. Sebagian ahli tafsir mengatakan aku akan rajam engkau dengan ucapan, bukan dengan fisik. Tapi pada akhirnya ayahnya pun ikut bersama kaumnya membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita udah dapat nih pelajaran dari para nabi tentang bagaimana kita menyikapi keluarga, orang tua yang mungkin tidak sejalan. Bagaimana kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Malik ya. Ketika ibunya mogok makan. Dan dia mengatakan kepada anaknya, aku akan berhenti makan sampai mati. Atau engkau keluar dari agamamu. Sehingga engkau akan dicela oleh manusia. Dikatakan, hadza qatilu ummih. Ini pembunuh ibunya sendiri. Subhanallah jemaah. Ada usaha seperti itu dari orang tua kadangkala. Demi agar anaknya meninggalkan kebenaran yang dia yakini. Sa'ad bin Abi Waqqas bersabar. Jadi yang harus dilakukan anak adalah bersabar. Ketika engkau nggak mampu bersabar ya tadi dengan kata-kata kasar ibu ini, yang engkau baca sejarahnya para nabi, mereka bersabar dan ini orang tuamu. Dan boleh jadi perbedaannya ya ada perbedaan yang insya Allah bisa dikasih tahu, tapi butuh waktu. Sebagian kita terburu-buru. Bagaimana Abu Bakar sabar menghadapi bapaknya? Bapaknya Abu Bakar tuh baru masuk Islam tahun ke-8 Hijriah. Artinya Abu Bakar berhasil mendakwai Utsman bin Affan, berhasil mendakwai Abdurrahman bin Auf, mendakwai Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Tapi bapaknya sendiri itu nggak mau nerima. 13 tahun di Mekah bapaknya nggak mau nerima. Kemudian setelah hijrah bapaknya nggak mau menerima. Setelah penaklukan kota Mekah baru nerima. Berapa tahun? 8 tambah 13. 21 tahun. Maka kita perlu bersabar menghadapi orang tua kita. Doakan, tunjukkan akhlak yang mulia. Tunjukkan kalau engkau berbakti sama ibumu. Tunjukkan bahwa engkau cinta sama ibumu. Kemudian tatkala hendak mengasih tahu orang tua, kalau memang lisan tidak bisa karena takut nanti keluar omongan yang tidak bagus, engkau tulis sesuatu buat ibumu. Tulis, jelaskan di sana tentang bagaimana cintamu kepada ibumu. Tulis di sana tentang bagaimana terima kasihmu kepada ibu. Terakhir engkau minta maaf kepada ibu atas segala kekurangan dan kesalahanmu. Lalu kau memohon. Sampaikan kepada ibu, bu aku ini sedang belajar bu ya. Ini dan itu. Kalau memang mungkin ada yang salah, ya mudah-mudahan aku bisa dikasih tahu. Tapi aku sedang berusaha menjalankan Islam ini yang wajar-wajar aja gitu. Yang ada tambahan-tambahannya, walau ada pengurangan-pengurangannya. Biasa-biasa aja. Sampaikan seperti itu. Adapun kalau pertanyaannya bagaimana supaya kita husnul khatimah, ya teruslah melakukan ketaatan. Jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Jangan pilih-pilih. Tapi lanjutkan engkau berada di jalan Allah SWT. Dan usahakan engkau punya amalan-amalan tersembunyi. Yang tidak ada orang yang tahu. Yang itu menunjukkan bahwa engkau benar-benar beribadah kepada Allah. Bukan karena ada manusia yang melihat. Dan ini insya Allah akan menjaga manusia untuk mendapatkan husnul khatimah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumah kami keluar komplek adalah jalan yang seberang rumah bukan komplek. Ketika ada hajatan, akses jalan warga, jalan komplek ditutup total tanpa ada omongan, hanya bisa jalan kaki, sedangkan pekerjaan suami mobilisasi tinggi, terutama bila ada gangguan listrik. Qadarullah kerja di PLN. Saya ingin pindah, tapi suami bilang Allah tidak akan memberi kenikmatan tanpa ada ujian. Bisa jadi tempat tinggal sekarang saat ini adalah seperti tiket terusan. Kita mohon doa kepada Allah. Apakah begitu konsepnya Ustadz? Mohon nasihatnya. Masya Allah, barakallah fiik. Iya, ahibati fillah. Ya ini hal yang
juga memprihatinkan ya. Kadang-kala masyarakat membuat acara yang mengganggu orang lain. Padahal bisa dilakukan di tempat lain. Tanpa harus menutup jalan ya. Katanya kita harus toleransi. Jalan itu hak bersama. Hak yang harus dihargain. Walaupun umpamanya 10 orang setuju, 1 orang nggak setuju, ya tetap dia punya hak yang sama dengan 10 orang. Bukan kemudian yang 1 orang diabaikan. Enggak kan yang banyak setuju. Enggak, ini hak bersama. Tapi terkadang sebagian kita tidak mempedulikan itu. Tapi itulah yang terjadi. Apa sikap kita? Kalau tadi dikatakan sang istri ingin pindah ya. Yang pertama ketahuilah, memilih tetangga yang baik itu seharusnya menjadi prioritas. Al-jaru qabla ad-dar, tetangga dulu sebelum rumahnya. Tapi kalau ternyata kita baru tahu gitu, kalau sering nutup jalan ini itu dan kita merasa terganggu dengan acara-acara tersebut, ya solusinya banyak. Kalau bicara pindah, ya boleh saja pindah. Nggak dilarang kalau mereka mau pindah, mau cari tempat yang lebih nyaman ya, untuk beribadah yang juga tidak terganggu dalam urusan dunia, itu nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata suami tadi memilih untuk bertahan, maka engkau sebagai istri taat dan patuh sama suamimu. Tinggal bagaimana menata hati. Yang kedua, bagaimana kita menjadikan hal itu momentum untuk berdakwah. Artinya kadang-kadang Bagaimana hukumnya seorang istri berpuasa sunnah tapi diam-diam tanpa bilang suaminya? Karena kalau ngasih tahu pasti nggak dibolehin. Alasannya karena suami nggak puasa, ya istri nggak puasa juga. Dan sebelum puasa sunnah, sang istri sudah memenuhi kebutuhan suami pada malam hari. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Ini kadangkala ada perempuan-perempuan yang ingin puasa, tapi suaminya tidak memperbolehkan. Akhirnya dia puasa sembunyi-sembunyi. Ahibati fillah. Rasulullah SAW ya, beliau menjelaskan tentang bagaimana tingginya kedudukan suami, yang merupakan surga dan nerakanya istri. Yang seorang istri bisa masuk surga gara-gara gak berterima kasih sama suaminya, gara-gara kufur sama suaminya. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, la tasumul mar'atu wa zawjuha syahidun illa bi'idhni. Tidak boleh perempuan itu berpuasa dalam kondisi puasa suaminya ada ya, suaminya ada. Suaminya ada di rumah, maka kalau dia mau puasa dia harus punya izin dari suami. Kalau dia ingin puasa dia harus dapat izin dari suaminya. Loh gimana kalau nggak diizinkan? Jangan puasa. Loh tapi aku kepingin puasa. Dicatat udah sama malaikat. Engkau dicatat puasa. Jadi subhanallah betapa indahnya agama Allah ini. Jadi seorang wanita yang ingin puasa kemudian suaminya tidak memberikan izin, pahala puasa dicatat. Ini keindahan agama Allah Subhanahu wa taala. Engkau tetap taat sama suamimu dan engkau dapat pahala puasa. Karena engkau udah niatin tadi puasa. Artinya kalau suami ngasih izin, engkau udah puasa gitu. Bukan engkau niat yang ya kepingin puasa tapi nggak jadi puasa. Bukan. Engkau sampai tadi dikatakan, sampai dia puasa tanpa memberitahu suaminya. Maka bagi seorang istri, hendaklah engkau taat dan patuh sama suami. Kalau suaminya ada di rumah. Tapi kalau suaminya tidak ada di rumah, engkau nggak perlu izin puasa. Nggak perlu. Karena memang ya nggak ada suaminya di rumah gitu. Dia mau puasa, mau apa. Nggak ada masalah suaminya sedang keluar kota ya, suaminya sedang safar, ini itu silahkan kau berpuasa. Jadi nasihat ana tetap engkau taat dan patuh sama suamimu walaupun engkau akhirnya nggak puasa. Tapi tetap dicatat insyaallah pahala puasa untuk dirimu. Hada wallahu a'lam bissawab. Baik, masih ada waktu Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan berikut. Tafadhal. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Saya dan suami sedang diuji dengan harta, di mana kami masih harus tinggal di rumah orang tua kami secara bergantian, mengejar rezeki untuk membayar sekolah anak dan lainnya. Hal ini membuat suami saya cukup tertekan,
sehingga hampir 24 jam suami memegang HP untuk mengejar operasional usaha kami, dan seringkali suami saya bermuka masam di depan saya dan anak-anak kami. Mungkin karena beban yang sedang dipikirkan olehnya. Saya juga merasa suami menjadi lebih dingin pada kami, termasuk dingin kepada orang tuanya. Pernah saya bantu untuk memberikan solusi, namun suami terkesan tidak mau diberi solusi oleh saya. Mungkin saya sebagai istri juga masih banyak kekurangan. Mohon nasihatnya untuk saya, Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kalau bicara apa yang harus dilakukan, yang pertama engkau banyak berdoa buat suamimu. Doakan suamimu semoga dimudahkan urusannya, semoga dikasih hidayah dan petunjuk sama Allah SWT. Lalu engkau kalau bisa bikin doa juga, tuliskan doa buat suami. Doa yang diajarkan Nabi SAW, yang sering beliau baca bersama, yang sering beliau bacakan untuk para sahabatnya ketika beliau bermajelis dengan para sahabatnya. Doa itu cukup panjang ya, nanti bisa dicari doa itu. Allah maksim lana min khasyatika. Ya Allah, bagikan untuk kami rasa takut kepadamu, yang itu menghalangi kami dan berbuat maksiat kepadamu. Kemudian nanti ada doa, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia itu sebagai ambisi terbesar kami, sebagai puncak dari ilmu kami. Kemudian juga ada doa, ada bacaan dalam doa tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami menimpa agama kami. Jadi ketika seorang ambisinya dunia, kalau dikatakan iya dia punya masalah ini dan itu, tapi kalau ambisinya dia akhirat, dia tenang menghadapinya. Tapi kalau ambisinya dunia, tadi sampai 24 jam pegang handphone ya. Dan sang istri mungkin udah berusaha untuk ngasih nasihat, ngasih solusi, tapi suami mungkin gak mau. Ya udah, engkau sudah berusaha ya. Engkau perbanyak istighfar, karena pintu rezeki itu bukan hanya bekerja, bukan hanya berupaya. Karena rezeki itu ada dua. Ada rezeki yang kita cari, ada rezeki yang mencari kita. Boleh jadi dengan kita beristighfar, kita mohon ampun sama Allah, kita bertawakal kepada Allah, rezeki itu datang. Jadi ada rezeki yang mencari, ada rezeki yang dicari. Mungkin itu yang bisa engkau lakukan buat suamimu. Kemudian engkau berikan pelayanan yang lebih buat suamimu, untuk menghibur dia. Jangan sampai engkau tambah jadi beban lagi buat dia. Urusan anak-anak, urusan mana engkau benar-benar persiapkan, sehingga ketika suami datang ya, suami itu merasakan kenyamanan di rumah. Engkau tidak tanya yang macam-macam. Ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia marah, emosi, jangan kau tanyakan. Tapi mungkin engkau tanyakan apa yang bisa engkau lakukan untuk dirinya. Tanyakan apa yang bisa aku lakukan, kepingin apa, ini itu. Berikan pelayanan yang maksimal yang bisa engkau lakukan buat dia. Dan tadi, carilah rezeki dengan jalan-jalan yang lain. Selain jalan usaha, bertawakal, beristighfar, bertakwa, bersedekah, silaturahim. Ada banyak pintu-pintu rezeki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana cara menyikapi seorang suami yang cuma mencari kesenangan sendiri tanpa melibatkan keluarga? Tiap hari kerja sampai malam, tiap di rumah sibuk dengan HP. Saat weekend sibuk dengan hobinya nongkrong dengan teman-teman. Sering pergi-pergi sendiri dengan teman komunitasnya. Tidak pernah mengajak keluarga. Syukran. Masya Allah, barakallahu fiikum. Ya, karena yang bertanya istrinya, kalau yang bertanya suaminya, anak akan kasih nasihat suaminya. Tapi karena yang bertanya istrinya, maka nasihat anak buat sang istri, bagaimana engkau membuat suamimu jadi betah di rumah. Ini para wanita yang punya tipikal suami seperti tadi yang disebutkan,
biasanya memang dia tidak merasakan kenyamanan di rumahnya. Apalagi dengan kondisi istri mungkin yang nuntut ini itu, ahsan dia keluar rumah, ketemu sama sahib-sahibnya. Dia lebih merasakan nyaman itu. Maka kau perlu tahu, kira-kira apa yang membuat suamiku nyaman di rumah. Yang pertama tentunya doa ini harus ada dalam setiap masalah kita. Kita minta bimbingan Allah SWT. Doakan suami agar dia mendapatkan hidayah ya. Karena ada suami-suami yang memang kurang bertanggung jawab tadi. Kalau dikatakan dia hanya peduli sama dirinya sendiri. Maka minta sama Allah SWT buat dia. Kemudian kalau bicara apa yang perlu dilakukan, engkau lihat, apalagi kalau engkau sudah bertahun-tahun hidup sama suamimu, apa sih yang disukai suami? Oh, suami sukanya ini, suami sukanya makan ini, oh suami sukanya main ini dan itu. Engkau hadirlah di sana. Suami sukanya rumah itu kalau bersih ya, anak-anak juga senang dengan kehadiran bapaknya. Bagaimana ketika bapaknya datang, anak-anak seru sambut bapaknya, peluk bapaknya, kemudian ketika mereka berangkat sekolah. Jadi benar-benar sang bapak ini tahu di rumahnya ada kehidupan. Dan dengan perlahan-lahan, insya Allah tadi kebiasaan-kebiasaan dia keluar rumah, ketika tergantikan dengan yang dalam rumah, insya Allah dia akan mengurangi keluar rumah. Mengurangi kesenangan dia. Kalau ternyata ada kesenangan dia yang lebih besar yang ada di rumahnya. Jadi mungkin seperti itu. Sekali lagi, karena masalahnya ini yang bertanya adalah istri, maka nasihat anak seperti itu. Dan engkau bersabar, lihatlah kepada kelebihan suami. Anak-anak jangan sampai engkau bikin dia benci sama orang tuanya. Karena itu akan membuat suami semakin gak betah di rumah. Tapi bagaimana engkau membuat anak-anak bangga sama bapaknya, menunggu kehadiran bapaknya, engkau kasih hal-hal yang mengejutkan buat bapaknya, yang membuat dia semakin senang di dalam rumah. Barakallahu fiik. Kayaknya kita ke pertanyaan terakhir. Nah, tafadhol. Terakhir, Ustaz. Nah. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Suami saya sedang selingkuh dengan teman kantornya. Tapi masih pulang setiap hari, tapi sikapnya semakin dingin dengan saya, bahkan mulai cuek dan berusaha menghindar dari saya. Saya harus bersikap bagaimana, Ustaz? Saya harus lakukan apa agar suami saya kembali kepada saya dan anak-anak seperti dulu? Allahu Akbar, jamaah. Berat pertanyaan ini, jamaah. Ketika laki-laki dan wanita berbaur di satu tempat, di sekolah, di tempat kerja, maka setan akan menjadikan momentum itu momentum untuk menyesatkan manusia. Tadi dengan perselingkuhan yang akhirnya menjadi sesuatu yang dianggap oleh masyarakat biasa. Anak-anak SMA pada pacaran, pada berzina, anak-anak kuliah seperti itu, orang-orang di tempat kerjanya juga melakukan seperti itu karena memang lingkungannya mendukung untuk melakukan itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang pertama buat sang istri yang bertanya ya, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah SWT. Dan engkau perlu memandang kalau benar yang terjadi, suamimu berzina, berselingkuh dengan teman kerjanya, maka yang dilakukan suami adalah dosa besar. Engkau jangan berpikir bagaimana suamimu balik kepada dirimu. Tapi yang harus dipikirkan bagaimana suamimu balik ke Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada dirimu. Karena kalau bicara dia kembali kepada dirimu, dia akan digoda lagi dan terus dia digoda sama perempuan lagi. Karena sebagian perempuan nih yang ada di benak dia mau melabrak perempuan yang jadi teman berzinanya suaminya. Itu yang ada dalam benak dia. Supaya suaminya balik kepada dia. Nggak penting suamimu balik kepada dirimu. Kalau dia nggak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apa gunanya? Engkau akan disakiti lagi. Maka yang harus ada dalam benakmu bagaimana suamimu balik kepada Allah. Bukan balik kepada dirimu dan kepada anak-anak. Tolong hal ini menjadi titik berat ya. Semua rumah tangga yang pasangan hidupnya berzina,
yang dipikirkan bukan dia kembali kepada dirimu, tapi kembali kepada Allah SWT. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an. Bertobatlah kepada Allah. Karena kesalahan yang dia lakukan bukan berkaitan dengan kesalahan berbuat salah kepada dirimu, tapi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang pertama, ya ajak suamimu untuk mengingat akhirat. Tadi Anda bicara tentang visi dan misi. Ajak suamimu untuk ziarah kubur, ya. Mengingat bahwa kehidupan ini nggak lama. Datang ke tempat orang-orang yang terkena bencana. Ajak suamimu datang kajian. Ajak suamimu ngaji ba'dal maghrib, umpamanya di waktu tertentu ngaji bersama dengan anak-anak. Minta kepada suamimu untuk membacakan tafsir Mamai Al-Fatihah buat engkau dan anak-anak. Jadi diajak suami kepada Allah. Semoga dengan cara itu dia kembali kepada dirimu, insya Allah. Ketika dia takut sama Allah, maka dia akan menjaga istrinya, akan tanggung jawab dengan anak-anaknya. Bukan kembali kepada dirimu, tapi kembali kepada Allah SWT sambil terus didoakan. Tapi ketika itu tidak terjadi, maka jangan pernah takut dengan perceraian. Karena apa gunanya engkau punya suami yang tidak bertakwa kepada Allah SWT? Yang melakukan perzinaan, yang hari ini berzina, mungkin selesai sama perempuan ini. Mungkin nanti dia akan ganti dengan wanita yang lain. Mungkin dia akan ganti dengan wanita yang lain. Apa gunanya engkau punya suami yang dimurkai Allah Azza wa Jalla? Makanya kadang-kadang ada wanita takut, nanti gimana kalau anak cerai Ustaz sama suami anak-anak gimana? Ingat, yang kasih rezeki buat engkau, yang kasih rezeki buat anak-anak bukan suami. Bukan tempat kerja, bukan orang tua, tapi Allah Azza wa Jalla. Sampai Allah mengatakan kepada orang tua, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih rezeki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian. Karena kadang-kadang perasaan itu ada. Aku ini bergantung sama suami. Jangan bergantung sama suami. Loh, aku nggak bekerja, bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Pintu rezeki itu bukan hanya dengan bekerja. Dengan kau bertakwa kepada Allah di rumah, menjalankan tugasmu sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, Allah kasih rezeki. Ketika terjadi perceraian, terbukti jamaah. Berapa banyak orang-orang yang di PHK, yang diputus mata pencahariannya, tapi mereka hidup. Bahkan lebih nyaman hidupnya. Karena memang yang memberi rezeki itu adalah Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ana kembalikan ke moderator.